RKUHP. Ada apa dengan negara ini? What is going on? Kenapa mau membuat legislasi menyebalkan? Tidak cukup membuat mereka semakin berkesusahan. Mereka tertatih secara ekonomi, sosial. Apalagi saya, Pak, coba rakyat jelata, coba buat acara ini di YouTube dan juga ada di Spotify. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendengarkan ocehan pengetahuan receh saya di sana. Jika kalau mau mendengarkan. Jika kalau nggak mau mendengarkan karena baper, with all due respect, jangan dengar. Tutup saja telinga. Ampun pak, gak sengaja, saya coba kritisi mereka, gak ada tujuan dan maksud yang lain pak. Saya janji akan berperilaku baik. Iya, janji, swear, gak bohong. Iya, bener, gak bohong. Hi, it's me Charlie. Welcome back to another boldly weekly video, and you watching me at home, aka Charlie Visual, aka Charvy. So ya, kembali lagi bersama aku Charlie Madika selaku pemilik youtube.com/Charvy ini ya. Apa kabar kamu semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, kita kembali lagi di segmen In My Thought. Sekarang kita masuk ke episode ke-8. Kali ini kita akan membahas topik tentang negara Indonesia. Ya, negara kita sendiri tentunya. Especially tentang policy, kebijakan, laws atau hukum di Indonesia ini. Dari perspektif aku sebagai rapper, kreator, dan juga sebagai masyarakat sipil biasa yang gak ada apa-apanya dengan pejabat-pejabat negara kita ini ya. Karena hukum itu sebenarnya gak boleh sembarangan diinterpretasi, yang memungkinkan terjadinya dualisme dari laws hukum itu sendiri tentunya. Tapi di sini berbeda, di sini aku rangkum dan himpun dari perspektif berbagai keilmuan dan juga keresahan sosial dan kultur tentunya. Yes, kali ini kita akan membahas tentang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dari aspek pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Ya, kenapa bermasalah? Oke, ini berkaitan dengan apa yang kamu tonton sekarang ini. Sebuah kritik ocehan seperti di ruang platform YouTube aku ini menjadi wadah ekspresi. Kini harus lebih berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati, Charlie? Untuk lebih lanjut ya, mari kita bahas di sini bersama aku Charlie Madika di In My Thought episode ke-8, The Problematic Pasal of RKUHP. Oke, pertama-tama, karena yang aku bahas ini masih dalam bentuk rancangan, ketika kamu tonton ini ternyata sudah disahkan, maka kita lihat bersama secara praktiknya. Setelah disahkan oleh lembaga legislatif kita, apakah semakin membaik atau semakin memenjarakan masyarakat kita? Nah, pertama kita akan membahas sejarah KUHP ini. Kalau kamu tahu, KUHP ini adalah produk original peninggalan kolonial Belanda, atau bahasa Belandanya disebut Wetboek van Strafrecht, atau bahasa Inggrisnya Criminal Law. Pengesahannya dilakukan melalui Stadblad atau peraturan resmi atau juga disebut penerbitan tahun 1915 dengan nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Nah, setelah kemerdekaan ya, KUHP ini tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Makanya dari ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua perundang-undangan pada masa kolonial dan pada masa kemerdekaan. Pada 26 Februari 1946, Criminal Laws atau yang disebut dalam bahasa Belanda yang disebut Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië berubah menjadi Wetboek van Strafrecht saja atau disingkat dengan WVS yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pada awal ya hanya berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura saja, belum untuk nasional atau untuk seluruh daerah Nusantara di Indonesia. Seperti bunyi pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden. Artinya, pemberlakuan KUHP ini di seluruh wilayah negara Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 dengan menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 yang berbunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Pertanggal 1 Januari, KUHP berlaku selama 95 tahun. Dalam perjalanannya, tidak sampai di situ aja. Pembaharan hukum pidana ini terus berjalan sejak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional atau LPHN sebagai upaya untuk membentuk KUHP nasional yang lebih baru atau lebih fresh. Seminar Hukum Nasional 1 diadakan tahun 1963 adalah bentuk wacana pertama kali untuk menyelesaikan KUHP nasional ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, namun nggak bisa. Mulai dari usaha perbaikan, penyempurnaan, sampai terjadi stagnasi di pembahasan RKUHP itu telah terjadi selama 59 tahun lamanya. Terhitung pertama kali semenjak diadakannya Seminar Hukum Nasional 1 yang diadakan di Semarang pada tahun 1963 sampai sekarang 2022 ini. Namun hingga kini, seperti yang kamu ketahui lah ya, hal tersebut nyatanya masih jauh dari panggang api. Kata pengesahan terhadap rancangan tersebut seolah tenggelam dalam ketatnya dinamika, polemik yang muncul terkait dengan rumusan-rumusan pasal yang ada di dalamnya. Sepanjang historinya nih, di 2018 sebenarnya ada sekitar 780 pasal yang disahkan atas revisi, perbaikan dari draft rancangan yang sebelumnya. Oke, perlu kamu ketahui, KUHP ini disusun dalam bentuk 3 buku. Buku-buku apa saja, Charlie? Bab pertama itu berisikan aturan umum, bab kedua itu berisikan kejahatan, dan bab ketiga itu berisikan pelanggaran. Nah, dari 3 buku ini, misleading, mismatching, kontradiksi yang ada di dalamnya selama proses jalan panjang RKUHP ini itu berhadiran di masyarakat sebagai bentuk penolakan karena isinya yang dianggap tidak masuk akal, di luar nalar, awkward, dan juga merusak tatanan hukum nasional. Di sini aku akan kilas balik pasal-pasal apa saja atas keresahan aku yang aku anggap bermasalah pada RKUHP tahun 2019 versi bulan September dan pada versi bulan Juli di tahun 2022 yang sebenarnya substansialnya tidak berubah, yang menjadi problematika masyarakat kita juga. Sebenarnya ada banyak sekali yang bermasalah, awkward, ngawur, you know lah, karena masyarakat kita itu juga fucked up, maka urusan interpersonal seseorang bakal kena juga akibat hukum pidana ini. Nah, yang pertama, korupsi atau corruption. Pada pasal 604 di versi bulan September 2019 dan versi Juli 2022 itu pada pasal 607. Jika kamu ketahui, korupsi itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, itu aku lahir, tentang tindak pidana korupsi atau di Undang-Undang Tipikor, di mana ini masalah perbedaan kategori dendanya atau nominal pidananya. Di pasal 604 atau 607 RKUHP versi 2019 dan 2022 ini, seorang koruptor itu dihukum minimal 2 tahun penjara dan minimal denda 10 juta rupiah atau kategori 2. Sedangkan pada pasal UU Tipikor yang bentuk rumusannya itu sama persis, hukuman penjara itu minimal 4 tahun dan denda minimal 1 miliar. Man, what the f***? Mereka yang sudah menghabiskan miliaran bahkan triliunan rupiah atas uang rakyat atau kebutuhan rakyat sendiri dengan mudahnya memberikan easy law ke mereka yang literally memang aja gitu. Korup di negara ini gak ada habisnya. Sebuah kalangan yang punya power itu bisa memanfaatkan di suatu kondisi yang memungkinkan mereka akan melakukan korupsi. Power tend to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Yes, of course, it's all about duit and tired of that. Kalau duit dibawa mati gak apa-apa, silakan. Ntar sampai pintu neraka ditanya sama malaikat Malik, itu duit siapa gitu. Itu kemarin korupsi dana bansos. Habis aku dealer sih, aku kan pengen kaya juga. Tuh makan tuh kaya. Dan korup-korup yang lainnya sama juga. Kedua, aborsi. Terdapat pada pasal 251, 470 sampai 472 pada draft bulan September 2019 yang lalu dan 467 sampai 469 di draft bulan Juli 2022 ini. RKUHP tentang tindakan pidana aborsi dengan tanpa pengecualian. Ini dinilai mengkriminalisasi perempuan korban pemerkosaan. Selain itu ya, petugas medis yang membantu aborsi juga terancam dipidana. Sebagai perbandingan, kalau kamu tahu, pasal mengenai aborsi di RKUHP ini juga ada di US yang disebut dengan Roe v. Wade atau hak aborsi, di mana Mahkamah Agung atau yang disebut bahasa Inggrisnya SCOTUS, Supreme Court of the United States, memutuskan untuk membatalkan hak aborsi yang sudah ada sejak tahun 1973. Dan ini berakhir ketika mayoritas MA atau Mahkamah Agung menyetujui untuk membatalkan hak aborsi ini. Sebenarnya kalau kamu tahu, ini ialah puncak dari upaya selama berdekade-dekade dari penolakan
menolak hak aborsi untuk mengembalikan aturan ke negara bagian mereka sendiri. Dan tetap intinya tidak memperbolehkan melakukan tindakan aborsi. Ini hak seorang wanita dan ini menjadi kontradiktif. Ketika di RKUHP menjadi KUHP nanti, ya, negara merenggut hak warga negaranya. Mungkin dari orang-orang kesehatan, ilmu-ilmu kedokteran bisa komentar di bawah tentang hal-hal ini agar bisa memperjelas tindakan aborsi yang dihubungkan dengan RKUHP ini. Yang ketiga, gelandangan atau yang mereka sebut homeless, nggak punya rumah, terdapat di pasal 431 di draft bulan September 2019 dan di pasal 429 di draft bulan Juli 2022 ini. RKUHP tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1 atau nominalnya 1 juta rupiah. Tentunya hal ini berseberangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Masa iya mereka yang udah fakir, miskin, gak punya apa-apa disuruh bayar denda 1 juta rupiah? Itu gimana jalan pikirannya bapak-bapak ibu-ibu sekalian? Seperti yang pernah aku bahas di episode kelima, Mental Health, Save Yourself. Mereka yang ada di jalanan itu butuh konsultasi, bukan dibebani bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Mereka yang udah ada cap stigma dari masyarakat. Orang gila, udin gak punya rumah, Homeless dan sebagainya itu ya. Masa iya disuruh bayar 1 juta rupiah? Duit dari mana? Ya tolong jangan gitu kali bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Sama-sama warga negara Indonesia kok, bukan warga negara asing atau WNA kok. Hidup ini udah kompleks bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jangan dibuat riuh oleh hukum. Capek mereka dan capek saya sebenarnya untuk membahas ini. Yang keempat, menurut aku ini krusial dan fucked up juga sebenarnya, berkaitan dengan media yang sekarang kamu tonton ini. Seperti di bagian kedua, pasal 218 sampai 219 tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, lalu juga ada penghinaan terhadap pemerintah di pasal 240 sampai 241 di draft bulan Juli 2022. Menurut aku gini, mengkriminalisasi suatu tindakan menurut aku itu berbahaya. Karena gini, kita itu ada hukum pidana dan hukum perdata. Sederhananya gini, penyerangan kehormatan dan pencemaran nama baik atau juga bisa disebut penghinaan itu baiknya dilakukan dengan hukum perdata. Kalau kita mengikuti pemidanaan yang relevan di zaman sekarang, pencemaran nama baik itu diatur dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dengan perubahan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jika kita berkaca pada Inggris dan Australia, mereka lebih cenderung mendapatkan pencemaran nama baik dalam ranah hukum perdata. Misalnya Australia memiliki kategori-kategori tertentu sehingga pencemaran nama baik itu dirumuskan sebagai criminal defamation atau pencemaran nama baik yang termasuk dalam ranah hukum pidana. Pencemaran nama baik di Indonesia sebaiknya diatur secara khusus dengan membuat undang-undang pencemaran nama baik. Menurut aku, pencemaran nama baik dapat diklasifikasikan sebagaimana Australia mengatur, yaitu civil defamation dan criminal defamation. Pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia saat ini diatur dalam hukum pidana, dan untuk penggantian kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran nama baik itu diatur pada ranah hukum perdata. Jadi aku rasa cara ini itu kurang efektif karena justru menimbulkan ambivalensi di masyarakat. Delik seperti ini justru dipergunakan pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dengan menyerang balik seseorang yang hendak mengungkapkan kebenaran. Jadi menurut aku, pengaturan pencemaran nama baik yang efektif di Indonesia itu sebaiknya dilakukan di ranah perdata dengan adanya proses mediasi terlebih dahulu. Lalu pencemaran nama baik yang menyangkut kepentingan umum atau menimbulkan kekacauan di masyarakat, maka hal tersebut baiknya diatur dalam ranah hukum pidana. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sekalian tahu ya, internet dan media sosial hari ini itu menjadi ekosistem yang sangat erat mengenai menyenggol pasal-pasal karet seperti ini. Ya, traffic, entertainment, memes yang beredar di sosial media hari ini yang ada unsur pejabat pemerintahannya itu berbahaya sekali, dan itu dikonsumsi oleh mereka. Tak jarang banyak yang mengedit gambar, video, lalu dijadikan bahan lelucon. Tentunya hal ini bakal mengenai pasal-pasal tersebut dong. Lalu ada kritik sosial. Kita tahu negara ini mengadopsi demokrasi. Jangan gara-gara peninggalan reruntuhan produk menir Belanda ini membuat masyarakat terpenjara. Track saya di YouTube ini, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, itu mengandung unsur kritik sosial semua. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu tahu ya, Eminem di 2017 itu mengkritisi Donald Trump karena kontroversi kebijakannya melalui gaya bebas atau freestyle. Perlu kamu ketahui, hukum pidana dengan sanksi yang keras katakan mempunyai fungsi subsidiar atau bahasa Inggrisnya disebut ultimum remedium atau obat terakhir. Jadi pertanyaan kita semua, apakah Dewan Perwakilan Rakyat kita gagal mengatur kehidupan sosial kita? Dan hal-hal ranah pribadi pun itu ikut diatur di dalam hukum pidana ini.
Inilah yang aku sebut sebagai legislasi yang menyebalkan. Logika demokrasi dari pejabat-pejabat negara kita harus ada pengayaan yang jelas, kesepakatan kolektif bersama, dan sesuai konstitusi sebelum disahkan. Negara seharusnya bukan menjadi stopper, tapi menjadi helper untuk masyarakatnya. Indeks demokrasi Indonesia itu masih dikategorikan sebagai demokrasi yang cacat. Sebenarnya untuk meningkatkan indeks demokrasi Indonesia, perlindungan kebebasan sipil, independensi lembaga yudisial, serta penyelarasan kebijakan pemerintah dan kehendak publik dinilai bisa memperbaiki kualitas demokrasi. Perlunya literasi politik dan membaca dari masyarakat untuk menjadikan demokrasi yang sehat. Salah satunya seperti di ruang digital seperti ini. Jangan terlalu banyak storytelling bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Kita sudah sering kecewa, jangan dikecewakan terus. Biarkan hidup reformasi ini sampai kapanpun. Dan tentunya jangan dibelenggu sama seperti zaman kolonialisme dan imperialisme dulu. Oke, jadi itu aja episode ke-8 The Problematic Pasal of RKUHP. Inilah negara kita, proses perumusan kebijakan penuh kontroversi untuk kedewasaan sejak dulu kala. Jadi silahkan klik like, subscribe di channel, bagikan ke teman-teman kamu yang ingin mengetahui hal-hal seperti ini. Sampai jumpa di bahasan episode yang lainnya yang menarik perhatian dan keresahan aku untuk dibahas bersama di sini tentunya. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin segmen In My Thought ini di Spotify. Tulis saja di kolom pencarian Spotify In My Thought with Charlie atau disingkat dengan IMTWC. Jadi tayangnya itu setiap hari Minggu atau Senin pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau jam 7 pagi waktu Eastern Standard Time. So yeah, thank you for watching this video. I'm here for you. Stay tuned baby. Bye bye. Merdeka.